Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Anak-anak peserta didik yang saya sayangi, kita akan membahas mengenai Asmaul Husna, tentang pengertian dan relevansinya ya. Nah, kali ini Asmaul Husna yang kita bahas yaitu Asmaul Husna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ahad, dan As-Somad. Jadi anak-anak kami, tolong dengarkan penjelasan dari saya dengan baik dan nanti dibuat rangkumannya ya. Penjelasan dari saya dibuat rangkumannya dan poin-poin pentingnya apa saja. Baik, mari kita simak penjelasan dari saya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian Asmaul Husna dulu ya. Nah, al-asma atau Asmaul Husna dibentuk dari kata al-asma. Bentuk jamak dari kata al-ism. Artinya nama. Dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Nah, makanya Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Dalam Islam, Asmaul Husna merujuk pada 99 nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Nama-nama ini tidak hanya menunjukkan keagungan Allah, tetapi juga memberikan pedoman kepada manusia untuk meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan. Nah, dalilnya apa? Dalilnya kita bisa lihat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dengan memahami Asmaul Husna, manusia diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama makhluknya. Nah, kemudian kita memasuki nama-nama Allah, yaitu yang pertama Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Ya, Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih, yang kasih sayangnya meliputi seluruh makhluk tanpa membedakan agama, ras, atau amal perbuatan. Dalilnya apa? Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, relevansinya Ar-Rahman dalam kehidupan itu apa? Contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna. Di antaranya, mengajarkan manusia untuk menjadi pribadi yang penyayang tanpa membedakan latar belakang orang lain. Contoh aplikasinya adalah menolong orang yang membutuhkan, seperti memberi makan fakir miskin tanpa memandang agamanya. Nah, kemudian nama Allah berikutnya adalah Ar-Rahim. Apa itu arti Ar-Rahim? Ar-Rahim artinya adalah Allah Maha Penyayang. Maksudnya apa? Bahwa kasih sayangnya lebih khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, kalau tadi Ar-Rahman adalah kasihnya meliputi seluruh makhluk tanpa membedakan ras, agama, atau apapun. Tapi kalau Ar-Rahman adalah khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anak bayinya. Nah, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada juga dalilnya dari Quran surah Al-Ahzab ayat 43, kata Allah,
dan Dia yang memiliki sifat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, kita masuk relevansi Ar-Rahim dalam kehidupan itu apa? Nah, di antaranya adalah mengajarkan kasih sayang yang lebih mendalam kepada keluarga, saudara seiman, dan sesama muslim. Contoh aplikasinya itu bagaimana? Membantu saudara seiman dalam kesulitan atau mempererat ukhuwah Islamiyah. Contohnya apa? Ya, kita bantu saudara-saudara kita yang kesulitan seperti yang terjadi di Palestina. Itu kan saudara kita yang seiman dan kita patut membantunya. Kemudian berikutnya adalah nama Allah Al-Ahad. Nah, Al-Ahad ini artinya apa? Al-Ahad adalah Allah Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya dan hanya Dia yang berhak disembah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya itu di surah yang biasa kita baca dan pasti kita tidak asing, yaitu surah Al-Ikhlas ayat pertama ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Nah, relevansi Al-Ahad dalam kehidupan itu apa? Nah, di antaranya adalah menanamkan keyakinan tauhid yang kokoh pada setiap muslim. Contoh aplikasinya, tidak menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, baik dalam ibadah maupun keyakinan. Nah, kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah, tidak boleh kita menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah batu. Kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada lagi nama Allah namanya As-Samad. Apa itu As-Samad artinya? As-Samad artinya bahwa Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Allah itu maha dibutuhkan. Dia tidak membutuhkan siapapun dan apapun, sementara seluruh makhluk bergantung kepadanya. Dalilnya juga lanjutan dari surah Al-Ikhlas ayat 2, yaitu Allahus Samad. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Maka kita berdoa hanya kepada Allah, minta apa aja hanya kepada Allah. Ya, relevansi As-Samad dalam kehidupan diantaranya adalah mengajarkan manusia untuk selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan. Contoh aplikasinya apa? Berdoa dan bergantung hanya kepada Allah dalam menghadapi masalah hidup. Apapun masalah hidup kita, kita harus bergantung dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga anak-anak bisa dimengerti. Semoga anak-anak mudah memahaminya ya. Nah, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.